Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Nidia Febriani. Ini adalah video pertama aku di YouTube. Jadi ada baiknya kita kenalan dulu ya. Untuk nama panggilan aku, kalian bisa panggil aku Nidia atau Nidi. Teman-teman aku juga banyak yang panggil aku Nidi. Jadi untuk video pertama aku ini perdana, aku mau mulai dengan konten nikah muda karena banyak banget teman-teman aku, khususnya teman kuliah aku yang nanyain sebenarnya gimana sih nikah muda itu, kayak gitu loh. Jadi kayak apa aja sih yang harus disiapin kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya aku tuh udah pengen banget gitu ya bikin video ini, tapi berhubung karena aku sekarang udah punya anak dan anakku tuh lagi aktif-aktifnya, jadi aku tuh susah gitu loh untuk cari waktu yang pas buat bikin video. Nah sekarang aja nih udah sekitar jam 12 malam aku baru bikin video karena aku harus nunggu anakku tidur dulu. Oke, jangan kebanyakan basa-basi, kita mulai aja ya. Jadi aku tuh udah banyak banget dapat pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman aku, dan aku tuh udah rangkum beberapa. Nah untuk kurang lebih sih aku bakalan ngejawab 5 pertanyaan yang paling sering banget ditanyain. Yuk kita mulai aja dari yang nomor 1. Yang nomor 1 itu banyak banget teman aku yang nanyain sebenarnya apa sih persiapan yang harus dilakukan ketika mau nikah muda gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya selain finansial itu sih udah pasti ya. Kalau kalau misalnya kita mau akad nikah, apalagi kita kalau di Indonesia ini kan sebelum corona ada, itu kan kayak wajib banget kan melakukan resepsi ya kan. Jadi udah pasti persiapan finansial itu ya dilakukan sebaik-baiknya gitu loh, jauh dari sebelum hari H tuh udah harus dipersiapkan ya kan. Jadi itu kayaknya nggak usah diomongin lagi, dan itu pun beda-beda tiap orang ya kan kebutuhannya. Tapi menurut aku yang paling penting banget untuk disiapkan adalah persiapan mental guys. Jadi gimana ya, persiapan mental itu menurut aku nggak mudah dan nggak bisa cuman sebulan doang dipersiapkan. Itu butuh ya sekitar 6 bulanan lah ya, setengah tahun untuk mempersiapkan mental kita kalau misalnya kita tuh sebentar lagi mau jadi pasangan hidup seseorang gitu loh. Nah kalau aku pribadi, aku tuh mikir sebelum menikah ya, aku tuh udah mau jadi istri orang gitu loh, yang nanti tuh aku nggak bisa lagi maksudnya tuh bukan gak bisa lagi main ya, tapi dalam artian aku udah punya kewajiban baru yang harus aku emban kayak gitu-gitu loh. Jadi aku lebih mempersiapkan hal-hal yang kayak gitu. Nanti kalau misalnya nikah juga kan pasti nanti punya anak, aku tuh bakalan jadi ibu kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku pribadi sebelum aku nikah itu tuh aku banyakin komunikasi intrapersonal gitu loh, komunikasi ke diri sendiri, kira-kira apakah aku sudah sepenuhnya siap untuk menikah gitu, untuk menjadi istri orang kayak gitu loh. Dan aku juga baca-baca, selain aku memperdalam ilmu tentang istri, aku juga baca-baca mengenai peran sebagai ibu itu kayak gimana sih, kayak gitu-gitu loh. Nah sedikit informasi, karena aku ini kan orang tua aku itu tuh divorce kan, bercerai. Jadi itu buat aku banyak lagi PR-nya gitu loh ya kan. Kayak ada beberapa hal yang harus aku selesaikan dulu nih di dalam diri aku sebelum aku memulai dengan orang gitu kan. Karena kan jujur aja ya, aku tuh kayak dulu tuh sempet aku mikir kayak aku tuh nggak mau nikah deh gitu, ngapain sih nikah gitu. Aku takut kejadian yang mamaku alami tuh terjadi sama aku gitu loh. Jadi ya hal-hal yang kayak gitulah yang aku selesaikan dulu, yang aku bener-bener sampai mantep mau menikah gitu. Nah itu penting banget. Jadi kalau misalnya kalian mau menikah tuh nggak bisa ujuk-ujuk nikah gitu hanya karena berdasarkan cinta, tuh nggak bisa. Jadi kalian tuh bener-bener harus mempersiapkan mental dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua, pastikan pasangan kalian itu, pacar kalian itu tuh sayang juga sama keluarga kalian gitu ya, khususnya orang tua kita gitu. Karena kan menikah itu bukan hanya menyatukan dua insan gitu ya, bukan hanya kita dan pasangan ya kan, tapi
kita tuh menyatukan dua keluarga besar dari pernikahan ini gitu kan. Dan pastikan pasangan kalian tuh sayang sama orang tua kalian gitu. Kalau misalnya, kebayang gak sih kalau misalnya dia tuh cuman sayang sama kita doang, ya kan? Sedangkan pernikahan itu kan bukan hanya untuk 1-2 tahun, tapi kan mudah-mudahan gitu kan kita kan bercita-citanya yang menikah itu hanya 1 kali seumur hidup gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang harus kalian perhatikan, dan kalian pun harus sayang sama keluarganya. Kecuali lagi maksud aku, terutama sama kedua orang tuanya, harus sayang juga sama kakaknya, sama adiknya. Ya hal-hal yang kayak gitu yang harus kalian perhatikan. Karena ya gitu, kalian itu bukan cuman sama pasangan kalian doang. Kalau misalnya kalian tuh nggak srek sama orang tuanya, ya gimana gitu kan. Orang tuanya dari pasangan kita tuh bakal jadi mertua kita gitu, adik-adiknya, kakak-kakaknya tuh bakal jadi ipar kita. Jadi kita tuh benar-benar harus bisa menerima pasangan kita ya seutuhnya gitu loh, bukan cuman apa yang ada di dirinya doang, tapi apa yang ada di keluarganya juga gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang kadang itu miss. Aku juga dapet pengalaman dari beberapa orang gitu kan. Nah jadi di video ini aku tuh mau ngerangkum lah dari pengalaman aku, dan juga dari pengalaman orang-orang lain yang aku kenal gitu. Jadi supaya aku tuh berharap supaya kalian itu bisa mendapatkan ini sebelum menikah gitu. Karena jujur pada saat aku menikah pun sebenarnya aku dapat beberapa info yang kayak gini-gini ya. Cuman tuh ada hal-hal yang aku tuh nggak dapet dari orang sebelum aku menikah gitu. Nah jadi aku tuh nggak mau itu tuh terjadi ke kalian. Jadi aku tuh mau menjelaskan sedetail-detailnya gitu loh. Bahkan mungkin kayaknya satu video ini nggak cukup deh, nanti mungkin aku akan buat part-part berikutnya. Mudah-mudahan sih ada waktu ya. Itu pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Gimana sih setelah menikah itu, kira-kira kalian kepikiran nggak buat tinggal di mana kayak gitu-gitu. Kalau aku sendiri, aku tuh buat plan dulu sama suami aku. Kita mau tinggal di mana, bagaimana cara kita untuk bijak dalam mengatur keuangan. Karena jujur, aku sama suami aku tuh bukan berasal dari orang tua yang sultan gitu loh. Kalau misalnya kalian berasal dari orang tua yang sultan, yang banyak duit, alhamdulillah itu harus disyukuri gitu. Bener-bener harus disyukuri karena itu adalah rezeki yang besar banget gitu. Apalagi kan kalau menikah kan ya itu tadi yang kembali lagi ke masalah finansial. Kalau misalnya kalian berasal dari keluarga yang alhamdulillah gitu ya rezekinya berlebih, itu bisa banget mendukung kalian untuk menjalankan resepsi pernikahan itu. Beruntung banget tuh kalau misalnya dapat punya orang tua yang kayak gitu. Nah tapi kan kita enggak. Nah itu yang harus dipikirkan. Atur keuangan, terutama untuk menikah ya. Jadi kayak kalian tuh harus pikirin gitu loh, kita ini menikah konsepnya mau kayak gimana. Itu harus dipikirin. Apakah mau ngundang orang banyak banget? Tapi kalau sekarang kan nggak memungkinkan kan karena corona. Tapi aku tuh ngomong secara general sebelum ada corona ini, dan mudah-mudahan kalau misalnya kalian mau melangsungkan pernikahan setelah corona ini mungkin membantu ya. Jadi kalian harus pikirkan konsep pernikahan kalian itu gimana. Siapa yang mau diundang, di mana pernikahan kalian itu akan dilakukan, itu benar-benar mempengaruhi budget. Jadi kalian tuh bakalan tahu gitu kira-kira budget yang dikeluarkan untuk pernikahan ini tuh seberapa sih ya, melalui dibicarakan gitu konsepnya seperti apa. Kalau aku, karena aku sama suamiku tuh kan gimana ya, butuh dana gitu ya, apalagi setelah menikah gitu kan, kita udah lepas dari orang tua. Jangan sampai udah pesta besar-besaran, huru hara, undang sana undang sini, begitu menikah kita nggak pegang duit sama sekali. Jangan sampai kayak gitu. Jadi itu perhatikan baik-baik. Undanglah orang-orang yang memang penting gitu loh, kayak teman-teman dekat. Kalau saudara ya pastilah ya, undanglah teman-teman dekat. Kalau aku tuh lebih memilih
mengundang teman-teman dekat aja yang berarti dalam kehidupan kalian. Pokoknya tuh yang benar-benar dalam tanda kutip tuh pantas menghadiri pernikahan kalian gitu loh. Maksudnya bukan yang lain gak pantas, tapi kan demi meminimalisir budget itu tadi ya kan. Karena menurut aku pribadi juga aku nggak mau terlalu ngundang banyak orang, tapi yang orang tuh nggak begitu deket gitu loh sama aku. Sedangkan aku sendiri itu punya temen yang bisa dihitung jari gitu. Jadi itu bener-bener match lah sama value yang aku anut gitu, alhamdulillahnya. Lanjut nih ya, kira-kira kalau misalnya setelah menikah tuh waktu bermain sama teman tuh gimana? Pasti berkurang, pasti. Nggak suamiku, nggak aku, sama dua-duanya. Kita tuh lebih banyak menghabiskan waktu berdua. Karena kenapa? Karena sebenarnya bukannya nggak boleh main, bukannya nggak punya waktu main, punya, cuman tuh terbatas gitu loh. Pasti nggak seperti kita pada saat masih single gitu dua-duanya. Karena kan apalagi setelah punya anak itu tuh wah, kita tuh untuk makan aja istilahnya tuh harus buru-buru, harus gantian gitu loh. Karena kan aku sama suamiku tuh benar-benar tinggal berdua tanpa ART, tanpa orang tua. Jadi kita cuma tinggal bertiga aja. Jadi pada saat aku lahiran, aku punya anak, ya udah aku sama suamiku ngurus berdua anak ini gitu loh. Jadi ya itu tadi benar-benar harus apa ya kerjasama. Jadi kayaknya sulit untuk main-main lagi gitu sama teman-teman gitu. Dan kita juga sama-sama memberikan pengertian ke teman juga sih. Aku rasa sih kalau misalnya teman-teman kita cukup dewasa, mereka pasti paham lah ya. Karena kan ya pasti beda lah ya, sudah berumah tangga sama yang belum berumah tangga. Waktunya tuh masih bisa buat main-main gitu. Kalau kita ya ngurus anak, udah berdua ngurus anak, ngurus bisnis. Oh ya, masalah bisnis nanti mungkin aku bakalan ceritain di video selanjutnya karena bakal kepanjangan banget. Itu tadi. Terus oh ya, yang harus diperhatikan lagi adalah sebelum menikah, pikirkan soal kehamilan nih. Karena kan sebenarnya kalau untuk kehamilan ini banyak orang yang mikir gitu ya, kayak pengennya tuh berdua dulu nih gitu, pengen pacaran dulu. Kalau istilahnya tuh pacaran halal ya kan. Jadi kayak dalam tanda kutip sih mungkin kayak menunda gitu kali ya, menunda punya anak ya. Sebenarnya itu kembali ke pilihan masing-masing sih, kayak mau langsung atau mau nunda dulu itu kembali ke pilihan masing-masing. Tapi yang aku mau tekanin di sini itu harus dibicarakan ke pasangan bahkan sebelum menikah gitu ya, atau udah mau mendekati menikah tuh harus dibicarakan. Karena masalah punya anak ini bukan sekedar ya udah hamil, melahirkan, punya anak, enggak. Tapi anak ini kan manusia ya, dia tuh butuh kasih sayang, dia butuh kita banget lah sebagai orang tuanya. Jadi usahakan ketika hamil itu memang benar-benar dalam tanda kutip diinginkan gitu loh ya kan. Karena aku juga banyak dapat cerita kalau sebenarnya ini kebobolan nah kayak gitu-gitu loh. Banyak juga yang karena kebobolan itu tadi, yang maksudnya kebobolan dalam tanda kutip sudah menikah ya, bukan yang belum menikah, tapi ini sudah menikah tapi sebenarnya mereka kayak mau menunda dulu, tapi tiba-tiba alhamdulillah dikasih rezeki hamil gitu. Nah menurut aku sebisa mungkin ya kalau memang mau punya anak langsung ya udah gitu, itu lebih baik lagi. Jadi menurut aku pribadi tuh gini ya, aku agak belibet sih ngomongnya karena aku juga bingung sebenarnya penyampaiannya gimana. Sebenarnya menurut orang, aduh aku belibet banget. Soalnya aku ngomongnya hati-hati banget nih. Menurut aku pribadi nih ya, ketika sudah menikah, menurutku ya punya anak itu adalah sesuatu yang dinanti gitu loh. Menurutku ya, ini aku tekankan menurutku. Jadi
wajar aja gitu loh kalau misalnya hamil, karena kan memang ya sudah menikah gitu, apalagi yang ditunggu ya kan. Tapi kan pada kenyataannya tuh banyak yang tadi aku bilang sebenarnya mereka pengen berdua dulu. Aku sebenarnya eh, ngomong gini ya kan ada dasarnya, karena teman-teman aku juga kan banyak yang udah nikah gitu ya. Eh, Banyak juga yang cerita sama aku gitu loh. Nah, jadi mereka itu bilang kalau kesiapan mentalnya dia sebagai ibu dan pasangannya sebagai suami itu berbeda ketika memang hamilnya itu memang diinginkan dan direncanakan dengan hamil yang tidak direncanakan gitu loh. Nah, menurut aku tuh penting banget, karena gimana ya, kalau misalnya yang tidak direncanakan terus tiba-tiba hamil kan kayak serba gerabak gerubuk gitu loh. Terus juga takutnya mentalnya juga belum siap, karena kan ya itu tadi, menurut aku tuh kesiapan mental tuh adalah yang nomor satu gitu, karena kesiapan mental itu akan menentukan proses-proses selanjutnya gitu. Jadi ya itu tadi, pokoknya intinya semua, mau masalah keuangan, masalah anak, terus juga persiapan pernikahan, itu tuh benar-benar harus dikomunikasikan sama pasangan. Itu harus, dan harus apa namanya, base-nya tuh kalian berdua gitu loh. Intinya, core-nya itu ada pada kalian gitu loh. Soalnya kan aku juga banyak juga dapat cerita karena menikah ini adalah satu kali seumur hidup gitu ya maunya, jadi tuh terlalu banyak dapat kemauan dari orang tua, akhirnya mereka berdua nih yang mau menikah justru burn out gitu, jadinya akhirnya mereka berantem gitu. Nah itu tadi, makanya karena aku dapat pengalaman-pengalaman itu dan aku pun sudah merasakan, tapi alhamdulillahnya sih orang tuaku dan orang tua suamiku, mertuaku tuh nggak yang banyak omong gitu sih, jadi benar-benar diserahkan sama aku dan suami gitu ya. Jadinya alhamdulillah lebih pernikahannya tuh kemauan kami berdua gitu. Nah tapi kan pada kenyataannya kan banyak yang orang tuanya itu ikut campurnya tuh bener-bener banyak gitu kan. Ya nggak salah juga sih orang tua, karena kan ya anaknya gitu yang mau nikah ya kan. Nah jadi itu tadi menurutku yang harus diperkuat lagi ya hubungan antara kalian berdua yang mau menikah ini gitu. Jangan sampai kalian itu malah jadinya berantem gara-gara persiapan mau nikah. Sebenarnya ya itu sah-sah aja sih, tapi ya jangan sampai berantemnya yang parah akhirnya nanti malah gak jadi nikah, kan gak lucu ya kan. Nah jadi itu hal-hal yang harus diomongin, ya itu tadi benar-benar harus komunikasi yang baik masalah mau punya anak, atau tadi tuh yang awal banget tuh yang persiapan nikah lah, masalah konsep pernikahannya tuh gimana, ngatur budgetnya gimana, mau adat apa, itu juga penting banget tuh didiskusikan baik-baik ya kan. Terus juga mau ngatur sendiri atau sewa WO itu juga harus diomongin. Terus juga nggak boleh egois, harus bisa nafas dulu, ngomong baik-baik. Terus juga saran dari orang tua ya didengar. Tapi kalau misalnya memang sekiranya bukan nggak tepat ya, tapi kurang serak gitu di hati kalian, ya omongin lagi ke orang tua baik-baik ya gitulah. Pokoknya intinya kalian berdua yang harus sehat mental, sehat pikirannya juga jernih, karena mau menikah itu wah bener-bener deh banyak banget pikirannya, bener-bener aku juga sebenarnya susah menjelaskannya, tapi kalian pasti bakalan merasakan itu deh pada saat nanti kalian mau menikah. Jadi aku ini udah 19 menit. Aku bakalan cut di sini dulu. Insya Allah nanti aku bakalan sambung lagi video selanjutnya, dan aku sih berharapnya suami aku bisa ikut ya, tapi suami aku lagi sibuk kerja. Mudah-mudahan nanti next video ini belum selesai karena masih banyak banget soal nikah muda ini, masih banyak banget. Mudah-mudahan nanti aku bakal bisa ngajak suami aku biar ada di satu frame, biar bisa kalian tuh bisa lihat gitu loh dari sisi aku seperti apa, dan dari sisi laki-laki ini dari sisi suami tuh seperti apa gitu. Jadi segitu dulu videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk saksikan video aku selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.